Halo teman-teman, sekarang saya akan bicara mengenai sales funnel di Fiverr ya. Bagi orang marketing, mereka sudah mengetahui apa itu sales funnel, tapi mungkin bagi teman-teman yang belum mendalami dunia marketing, mungkin istilah sales funnel ini masih agak asing ya. Nah, apa itu sales funnel? Sebelum bahas sales funnel lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu sales funnel. Jadi sales funnel itu adalah penggambaran proses konversi pengunjung menjadi pembeli. Jadi ketika orang mengunjungi gig teman-teman atau Fiverr, pengunjung Fiverr, itu teman-teman memperoleh stream pengunjung atau aliran pengunjung yang menjadi tugas teman-teman untuk mengubah pengunjung itu menjadi pembeli. Jadi seandainya teman-teman misalnya jualan di pasar, saya umpamakan jualan di pasar ya, banyak orang datang ke pasar. Tetapi tidak semua orang yang datang ke pasar itu membeli dari lapak teman-teman. Nah, proses bagaimana merubah si pengunjung menjadi pembeli ini dapat digambarkan dengan yang disebut sales funnel ya. Oke. Nah, pada umumnya, sales funnel ini seperti ini, ya. Jadi berbentuk piramida terbalik ya, piramida terbalik. Yang pertama-tama itu awareness. Jadi ketika orang di pasar datang beramai-ramai itu orang harus mengetahui teman-teman tuh di mana, gitu. Orang harus melihat pertama-tama, harus ada yang membuat mereka tertarik melihat, wih, itu. Nah, itu dulu. Kalau mereka belum bisa melihat seperti itu, berarti teman-teman tidak disadari kehadirannya. Nah, bagaimana supaya kehadiran kita itu menjadi disadari oleh orang lain? Nah, ini salah satu bahan yang cukup menarik untuk kita pelajari ya. Nah, kemudian ketika orang sudah tertarik dengan kita, apakah mereka tertarik untuk berbisnis dengan kita? Ya, Tertarik karena apa? Mungkin karena penawaran-penawaran yang kita berikan bagus, ya. Kemudian, ketika orang tertarik, apakah mereka mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan kita, atau membeli produk-produk kita, atau membeli servis kita? Nah, setelah orang mempertimbangkan, berarti apakah mereka kemudian mengevaluasi? Mengevaluasi berarti mereka membandingkan dengan dengan kompetitor dengan orang lain. Seandainya mereka mendapatkan deal bagus, mereka pasti kemudian akan purchase dari kita. Nah, tidak mungkin seseorang itu akan membeli dari kita seandainya mereka tidak mengetahui keberadaan kita. Kan seperti itu ya. Nah, dengan melakukan breakdown semacam ini, maka kita bisa melakukan optimasi. Jadi misalnya begini, kita tidak usah dulu memikirkan purchase, tapi memikirkan bagaimana supaya orang aware terhadap keberadaan kita. Bagaimana supaya orang sadar bahwa kita itu ada. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Nah, setelah orang aware terhadap kita, maka bagaimana supaya orang itu setelah aware mereka menjadi interest. Nah, bagaimana mereka setelah interest itu menjadi mempertimbangkan keberadaan kita, ya? Setelah mempertimbangkan, bagaimana mereka melakukan evaluasi dan setelah itu tidak ragu-ragu untuk membeli dari kita. Nah, ini saya rasa sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang mungkin tidak akan dipikirkan oleh teman-teman yang tidak terbiasa di dunia marketing. Tetapi ya mungkin ya teman-teman yang biasa menjadi freelance di 99 Design, ada suatu kontes ya, kemudian teman-teman keroyokan di situ membuat mana yang paling bagus, ya kemungkinan dia menang. Nah, tetapi di Fiverr kita diharapkan berkembang dengan cara juga mempelajari tentang marketing, bagaimana cara kita untuk memasarkan servis kita. Nah, ini kebanyakan yang membuat teman-teman yang lain takut. Tetapi kalau teman-teman bisa belajar sedikit demi sedikit, teman-teman berani berpikir dan selalu memberikan value, saya kira
marketing ini bukan sesuatu yang sulit ya. Nah, sekarang teman-teman sudah mengetahui apa itu sales funnel dan bagaimana sales funnel ini bisa mempengaruhi proses penjualan servis teman-teman di Fiverr. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita mengetahui sales funnel jika diterapkan di Fiverr? Nah, oke. Kalau teman-teman melihat di profil, klik di profil ya. Profil, kemudian klik My Gigs. Teman-teman akan melihat posisi gigs seperti ini. Ya, di sini ada impression, kemudian ada klik, view, dan order. Ya. Nah, saya akan membahas ini. Ternyata ini adalah sales funnel tersembunyi di dalam Fiverr yang bisa kita evaluasi. Oke, impression itu apa? Jadi kalau teman-teman membuka Fiverr pertama kali, maka teman-teman pasti akan melihat itu gambar-gambar kecil ya. Misalnya, I will design a logo for you ya. Jadi itu adalah satu thumbnail ya, thumbnail dari suatu service milik siapalah begitu ya. Nah, impression ini menunjukkan berapa kali gig teman-teman itu muncul atau di-load oleh suatu halaman. Di-load itu bisa di homepage atau di search page. Jadi ketika orang sudah mengetikkan misalnya logo desain, enter. Kemudian muncul teman-teman thumbnail teman-teman, berarti sudah dihitung 1 ya. Berarti sudah muncul impression 1. Berarti gig teman-teman itu muncul sekali keluar dalam impression. Nah, terus kemudian ketika di impression seperti itu, kemudian langsung klik ya. Langsung klik. Artinya apa? Artinya bahwa pengunjung itu tertarik dengan impression itu. Dengan impression itu. Nah, tentu klik tidak mungkin lebih banyak dari impression ya. Jadi berapa kali muncul, kemudian klik, yang tertarik akan klik. Nah, setelah klik, mereka akan melihat halaman ya, halaman kita, maka disitulah view ya, maka disitulah view. Nah, di sini setelah view, kemudian ada order ya. Berarti ketika setelah melihat view teman-teman, melihat halaman sales, halaman gig teman-teman itu, apakah mereka tertarik? Di situ kita lihat berapakah jumlah ordernya. Nah, oke, yang paling atas ini adalah gig saya yang masih benar-benar baru, berapa menit saya buat, sehingga impression, klik, view, dan ordernya masih 0 ya. Tetapi di sini ibu cover ya, e-cover. Jadi di sini impression 831, artinya dia sudah 831 kali muncul thumbnail seperti ini ya. Kemudian dari 831 itu 19 kali orang klik. Jadi ketika Anda melihat ternyata ini tidak menarik, berarti gig cover saya tidak menarik karena dari 831 cuma 19 kali klik. Sementara yang di bawah Awesome Church Flyer ini dari 930 kali impression, 54 kali orang mengklik itu. Berarti ini cukup menarik. Nah, dari 54 klik itu, view yang didapatkan adalah 88. Tapi view ini bisa didapatkan dari lain, sehingga tidak harus klik dulu baru view. Nah, dari 88 view ini, saya mendapatkan 8 sales. Artinya apa? Artinya, saya mendapatkan hampir 10% konversi. Artinya, dari 100 orang yang melihat gig saya ini, dari 10 orang yang melihat gig saya ini, maka 1 orang pasti membeli. Itu sesuatu konversi yang bagus. Sementara yang di atas ini adalah dari 30 orang yang melihat cuma 1 yang membeli. Artinya konversinya kurang bagus. Nah, berarti di sini saya bisa mempertimbangkan. Kalau impresi itu banyak, kemudian konversi menjadi klik itu kecil, berarti antara judul atau gambar itu kurang menarik, ya. Jadi antara judul atau gambar itu yang kurang menarik. Nah, seandainya
dari view ke order itu tidak bagus, ya, konversinya jelek, dari view menjadi order itu konversinya jelek, berarti ada beberapa hal yang kita perhatikan, misalnya deskripsi, yaitu, atau portfolio, ya, atau soal trust. Nah, di sini kita perhatikan, berarti kalau view ke order itu kecil, tetapi impression ke klik itu besar, berarti judul dan kabarnya sudah bagus, hanya yang jelek adalah deskripsi, atau profil kita, ya, atau portfolio. Nah, di sini saya harap teman-teman bisa mempertimbangkan untuk melihat problem kenapa gig teman-teman itu tidak konversi, ya. Nah, ini saya jelaskan teman-teman supaya teman-teman itu bisa menyadari, ternyata dari statistik seperti ini kita bisa memperhatikan, kita bisa melihat, menganalisis, kemudian mengambil kesimpulan dan melakukan sesuatu supaya gig kita itu selalu mengalami peningkatan dan penjualannya terus meningkat. Oke. Setelah order, apakah dia akan reorder? Jadi, ketika orang order satu kali, apakah dia akan menjadi pelanggan teman-teman dengan cara mengorder lagi berikutnya? Ini tergantung dari service after service-nya, ya. Misalnya teman-teman setelah mereka order, apakah teman-teman mendeliver sesuatu yang bagus? Ya? Apakah Anda akan over delivery, ya, memberikan sesuatu yang lebih dari yang diharapkan? Seandainya teman-teman memberikan sesuatu yang lebih dari harapkan, servisnya teman-teman bagus, pasti si pelanggan ini akan order kembali. Nah, di situ teman-teman bisa melihat apakah satu pelanggan teman-teman itu bisa membeli 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Nah, saya sudah mempunyai pelanggan yang bisa kembali lebih dari 10 kali. Itu artinya bahwa layanan yang saya berikan kepada dia sangat bagus, sehingga dia mau kembali membeli, dan dia merasa bahwa dengan berhubungan dengan kita, dia selalu mendapatkan keuntungan. Nah, saya rasa itu sangat penting untuk teman-teman ketahui, ya. Oke, apa gunanya kita mengetahui sales funnel, ya? Saya sudah memberikan contoh tadi, dan ternyata sales funnel menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui di bagian mana kita perlu melakukan optimasi, ya. Apakah harus menambah promosi, ya, misalnya share di website, terus apakah kita perlu membuat iklan FB Ads atau apa, ya, atau kita perlu posting di blog, atau misalnya kita main di Instagram dan lain sebagainya. Yang kedua, apakah harus memperbaiki tag? Jadi sebenarnya banyak, apa harus memperbaiki judul, apa gambarnya harus dirubah, apakah harus merubah deskripsi, apakah profil kita yang dirubah sehingga meningkatkan trust. Jadi, seandainya teman-teman mempunyai waktu untuk melihat benar-benar gig teman-teman seperti itu, maka teman-teman akan bisa menyadari bahwa ternyata dengan mempelajari sales funnel dengan baik, dengan mempelajari statistik gig kita setiap hari, kita akan melihat di mana persoalannya, di mana penyakitnya. Dan dengan demikian, teman-teman selalu mengalami apa yang saya katakan tadi, kaizen, perubahan, perbaikan yang konstan dan terus-menerus, sehingga semakin lama kesuksesan teman-teman itu menjadi suatu jaminan yang pasti. Oke, saya kira itu dari saya mengenai sales funnel. Semoga ini bisa membantu teman-teman sekalian.